Jadi eh, aku udah sampai di cafe laki-laki ya. Tempatnya keren banget sumpah. Sumpah. Recommended banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau bikin vlog ya bersama saudara-saudara ini. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Basri. Saya alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tahun 2015. Kalau nama saya Diga Triyokusuma, sama saya juga dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, angkatan 2016, baru lulus. Menurut basic saya kayaknya saya lebih ke lapangan ya. Jadi memang setelah lulus saya cari kerjanya itu yang memang di lapangan dan sesuai dengan latar belakang saya. Jadi di dunia pertanian peternakan. Setelah lulus dari kampus tuh, kira di mana-mana kita sekolah, mau sekolah pendidikan tinggi ataupun di universitas, kita pastinya utamanya pengen kerja doang kan. Tapi kalau diri saya sendiri, benar yang diucapkan senior saya tadi atau kakak tingkat saya tadi, lebih ke pekerjaan yang di lapangan, mengorganisir masyarakat ataupun ikut di instansi, tapi lebih ingin ngikut ke perusahaan dulu. Jadi ingin berkembang dulu dan cari ilmunya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya ketika sudah lulus kuliah itu mungkin lebih enjoy kalau kita sesuai dengan bidang ya, daripada kita harus lompat ke bidang yang lain gitu ya Mas. Tapi kembali lagi sesuai dengan rezekinya masing-masing ya. Kalau emang kita dapatnya di kantor gitu dan harus tidak sesuai dengan bidang yang kita tekuni, ya kita bisa apa gitu. Sebelumnya saya ceritakan dulu dari pertama saya lulus tahun itu. Saya lulus Agustus 2015. Setelah itu 3 bulan saya memang belum cari kerja, jadi masih masa istirahat dulu. Bukan karena banyak duit, tapi karena capek aja. 4 tahun sudah kuliah, udah bingung-bingung kemana-mana. Jadi saya rasa reward diri ya, buat reward saya sendiri. Jadi 3 bulan saya fokus untuk istirahat. Cuman istirahat yang Berfaedah. Yang cukup berfaedah lah, karena waktu itu saya juga salah satu penerima PWMP namanya kalau di Kementerian Pertanian itu. Nah, jadi 3 bulan itu digunakan untuk persiapan dan apply persyaratannya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian setelah 3 bulan dari itu saya mulai apply lamaran yang saya minati. Dari beberapa lamaran, ada sekitar 5, itu saya ada panggilan interview, ada 2 perusahaan. Setelah saya jalani, ternyata saya masih ragu ya, kebiasaan fresh graduate, jadi masih milih-milih seperti itu waktu itu. Cuman lebih dari 6 bulan saya sudah mulai mikir, sudah mulai bingung cari kerja, bingung gimana masa mau gini-gini terus tiap harinya. Setelah itu baru ke pekerjaan saya yang saat ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang lulusan baru, fresh graduate, jangan milih-milih kerja dulu. Jadi misalkan udah ada, ambil aja.
Terus habis itu baru dipikirin kalau memang cocok dilanjut, kalau enggak, kalau merasa udah gak bisa berkembang lagi, mending cari yang lain. Jadi jalani dulu baru pilih-pilih seperti itu, bukan pilih-pilih dulu baru ngejalanin. Kalau saya sendiri masih sebenarnya dibilang istirahat ya juga istirahat sambil juga berjamah dengan keluarga, karena kan kemarin sudah 4 tahun kita di kampus dan segala macam, jarang pulang. Jadi sekarang masih masa istirahat. Kalau cari kerjanya sebenarnya udah cari kerja, udah pada apa namanya ya, kirim lamaran sana sini, tetapi masih menunggu keputusan atau panggilan interview, dan sekaligus juga mempersiapkan diri karena kan yang dibilang kakak saya tadi, kalau kesempatan datang sama persiapan mungkin akan lebih baik hasilnya nanti. Mungkin kita lebih bisa berkembang mungkin. Seperti itu kalau saya sendiri sih. Oke. Jadi memang ini semua harus istirahat sebenarnya. Sama sih, saya juga gitu. Jadi kemarin setelah lulus tuh Agustus ya kita lulus. Jadi kami tuh termasuk lulusan corona katanya. Jadi Agustus itu setelah wisuda online, saya nggak kerja dalam artian nggak fokus gitu loh ya. Cuman dari sebelum ujian Kak Bas, jadi dari sebelum komprehensif itu saya sudah pegang project medianya gitu lah, nyiapin media di desa gitu. Cuman ya begitulah, nggak terlalu fokus gitu. Karena memang butuh istirahat dulu ya. Nah, butuh istirahat dulu satu, dan yang kedua kita perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan. Kalau jujur saya kan jarang pulang juga ya. Jadi sama lingkungan tuh seakan-akan kayak asing lah gitu. Berarti kalau Kak Basir sudah kerja ya? Ya, saat ini saya sudah kerja sebagai namanya mobilizer di salah satu program Kementerian Pertanian, namanya program YES, di daerah atau di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kalau Diga? Kalau saat ini masih belum kerja juga kan, karena masih ya bisa dibilang juga milih-milih, sama masih mempersiapkan diri. Jadi belum kerja masih sekarang, jadi rehat dulu masih. Mantap. Kalau saya sendiri gimana mau bilang kerja ya kerja, mau dibilang enggak ya kayak nggak ada yang paten nggak Bas. Jadi kerjanya freelance gitulah, nerima order kayak desain atau bikin video atau apa gitu. Saya basic kan penyuluh. Jadi waktu itu saya berpikirannya kayaknya saya bakal di penyuluhan nanti, maksudnya di balai penyuluhan di BPP seperti itu. Kalau saya sendiri sih kemarin sempat juga sih punya pemikiran, masih baru semester 2 dan 3 gitu, punya pemikiran mungkin besok kalau udah lulus pengennya jadi kepala dinas pertanian kan, mungkin seperti itu kan. Tapi menginjak dihadapkan dengan tugas dan segala macam, akhirnya saya juga berpikir mundur kembali. Saya berpikiran ya udahlah, masalah itu sih sebenarnya nanti gitu, saya kerjain yang sekarang. Jadi pengennya sih kerja kantoran juga sih nantinya, mungkin seperti itu kemarin. Kalau saya sih target sebelum lulus tuh nggak ada kayak kerja di dinas atau di mana. Jadi pengennya ya mau ngembangin hobinya dulu. Ya ada sempet kayak kemarin, pokoknya aku harus punya studio foto, pokoknya aku harus punya kafe, pokoknya aku harus punya sembarang lah, pokoknya yang sesuai dengan hobiku gitu. Dan ternyata setelah lulus ya belum lah ya, belum cuman masih membangun dari bawah gitu. Kalau ditanya kenapa nggak milih di kantoran juga, ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau di kantoran gitu. Cuman kita siapnya di mana ya sekarang gitu loh. Untuk yang masih kuliah saat ini, jika kalian masih semester awal, kalian fokus belajar aja, sama cari kesempatan untuk kalian bisa magang, karena setelah lulus kan masih belum punya pengalaman untuk bekerja. Jadi
magang itu adalah kunci kalian. Jadi magang itu bisa jadi senjata kalian untuk bisa lebih berkembang. Kurang-kurangi yang namanya rebahan, kurang-kurangi yang namanya santuy, pokoknya kurang-kurangi yang hal-hal yang tidak produktif lah. Kalau untuk yang mau lulus, mungkin saat ini fokus ke tugas akhir dulu ya, biar cepat selesai. Selain itu juga mulai dicicil lah kalian mau apa, karena pengalaman saya diam tanpa ngapa-ngapain dan nggak dapat apa-apa itu nggak enak. Kalau dari saya sih tipsnya ya belajar, cari pengalaman, jangan cuma meminta porsi kalian. Kita bisa berkembang kalau kita yang mencari, karena dunia kerja nantinya lebih apa sih Kak Bas? Lebih keras sebenarnya. Ya, lebih menantang. Kalau tips dari saya, kembangin yang perlu kalian kembangin lah gitu lah. Misal ya bakat gitu juga bisa. Misal saya nih. Jadi bidang memang di pertanian, cuman ada bakat di digital, di media, ya saya kembangin gitu, dan akhirnya saya punya pekerjaan di situ, ya alhamdulillah gitu. Jadi kita tinggal milih rezeki mana yang akan kita ambil gitu. Kalau bisa semua diambil ya ambil aja gitu ya kan. Sudah. Oke, jangan lupa kalian yang di Bondowoso juga jangan lupa mampir di kafe laki-laki ya. Ini jempol banget sih buat anak muda. Kalian bisa kunjungi di Instagramnya Kontainer Cafe Laki-Laki. Dan insya Allah satu hari nanti saya akan bikin video dengan pemilik Cafe Laki-Laki. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.